Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Asik Belajar Matematika. Kembali lagi bersama Bu Ila, guru matematika kesayangan kalian. Kali ini kita akan belajar tentang operasi pada matriks. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar tentang definisi dan macam-macam matriks. Sekarang, Ibu ingin mereview apa itu matriks? Ya, betul. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa dalam tabel harga barang, kemudian ada jadwal mata pelajaran, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya lagi. Kemudian, untuk manfaat matriks, yang pertama, matriks dapat menyelesaikan soal cerita, sistem persamaan linear 2 atau lebih variabel. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan transformasi geometri. Sebelum masuk ke materi, kita akan belajar tentang apa? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pendekatan TPEC, Technologic Pedagogical Content Knowledge, dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan berbantuan video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan hasil operasi matriks dengan tepat. Baiklah, sebelum kita belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, kalian harus tahu apa syarat pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Dua matriks atau lebih dapat dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan apabila mempunyai ordo sama. Oke, sekarang coba manakah matriks berikut yang mempunyai ordo sama? Apakah A dengan B, atau dengan A dengan C, atau C dengan D? Coba kalian tentukan. Ya, siapa tadi yang menjawab A dan C? Betul, matriks A dan C mempunyai ordo sama, yaitu 2 kali 2. Kenapa? Karena matriks A terdapat 2 baris dan 2 kolom. Matriks C juga terdapat 2 baris dan 2 kolom. Sehingga matriks A dan matriks C adalah matriks yang berordo sama. Ya, betul juga. B dan G juga mempunyai ordo sama, yaitu 3 kali 2. Kenapa? Karena matriks B mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Matriks G juga mempunyai 3 baris dan 2 kolom, sehingga B dan G mempunyai ordo yang sama. Kemudian, matriks D dan matriks F juga mempunyai ordo sama. Berapa ordonya? 2 kali 3, karena terdapat 2 baris dan 3 kolom. Sehingga matriks D dan F punya ordo yang sama. Mari masuk ke penjumlahan matriks. Jadi, apabila dua matriks memiliki ordo sama, maka penjumlahan dua matriks itu adalah penjumlahan elemen-elemen yang seletak
atau bersesuaian dengan kedua matriks tersebut. Misalnya saja, matriks A, B, C, D dijumlah dengan matriks E, F, G, H, maka hasilnya adalah matriks A plus E, B plus F, C plus G, dan D plus H. Untuk selanjutnya adalah pengurangan matriks. Apabila dua buah matriks memiliki ordo yang sama, maka pengurangan dua matriks itu adalah pengurangan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian pada kedua matriks itu. Contohnya misalkan matriks A, B, C, D dikurangi dengan matriks E, F, G, H, maka akan menghasilkan matriks A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, dan D dikurangi dengan H. Nah, materi terakhir pada pertemuan kita adalah perkalian skalar matriks. Perkalian bilangan real skalar K dengan matriks A dapat ditulis K dikali A adalah sebuah matriks baru yang didapat dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Nah, misalkan ada bilangan real K dikali dengan matriks A, B, C, D, maka akan menghasilkan matriks K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali dengan D. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita belajar permasalahan tentang matriks. Berikan solusi untuk masalah berikut. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Tabel biaya di kota A adalah untuk bahan kue brownies membutuhkan sebesar 1 juta, untuk Bika Ambon 1.200.000, sedangkan juru masak untuk brownies sebesar 2 juta, kemudian Bika Ambon 3 juta. Kemudian untuk tabel biaya toko di kota B, untuk bahan kue brownies dibutuhkan sebesar 1.500.000, untuk Bika Ambon 1.700.000, kemudian juru masak untuk brownies sebesar 3 juta, dan kemudian untuk Bika Ambon adalah 3.500.000. Permasalahannya adalah yang pertama, berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Kemudian yang kedua, berapa selisih biaya yang dikeluarkan antara toko di kota B dan toko di kota A? Yang terakhir, berapa biaya yang diperlukan oleh toko di kota A jika mengalami kenaikan 3 kali dari biaya sebelumnya? Yuk, mari kita bahas selesaian dari permasalahan tersebut. Sebelumnya, mari kita buat model matematika dalam bentuk matriks untuk biaya kedua toko. Jika kita misalkan matriks biaya di kota A sebagai matriks A dan matriks biaya di kota B sebagai matriks B, maka matriks biaya kedua toko disajikan sebagai berikut. Matriks A sama dengan 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta. Dan B sama dengan 1.500.000,
1.700.000, 3.000.000, 3.500.000. Kemudian, untuk penyelesaian permasalahan pertama, berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Total biaya pada tabel di atas dapat ditentukan dengan menjumlahkan matriks A dan B. Jadi, langsung saja kita jumlahkan. Matriks A ditambah matriks B sama dengan 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta ditambah dengan 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, dan 3.500.000. Kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. A plus B sama dengan 1 juta ditambah 1.500.000 menghasilkan 2.500.000. Kemudian 1.200.000 ditambah 1.700.000 menghasilkan 2.900.000. 2 juta ditambah 3 juta menghasilkan 5 juta. 3 juta ditambah 3.500.000 menghasilkan 6.500.000. Jadi, kesimpulannya matriks A ditambah B sama dengan 2.500.000, 2.900.000, 5 juta, 6.500.000. Oke, lanjut untuk permasalahan yang kedua, berapa selisih biaya yang dikeluarkan antara toko di kota B dan toko di kota A? Selisih biaya yang dikeluarkan antara toko di kota B dan toko di kota A, kita tinggal mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian antara B dan A. Jadi nanti menghasilkan matriks B dikurangi A adalah 1.500.000 dikurangi dengan 1 juta. 1.700.000 dikurangi dengan 1.200.000. 3 juta dikurangi 2 juta. 3.500.000 dikurangi dengan 3 juta. Berarti menghasilkan matriks B dikurangi A adalah 500, 500, 1 juta, dan 500. Untuk permasalahan terakhir, berapa biaya yang diperlukan oleh toko di kota A jika mengalami kenaikan 3 kali dari biaya sebelumnya? Untuk kita tahu, matriks A adalah 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta. Kenaikan biaya pada tabel di atas dapat ditentukan dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan bilangan skalar 3. Didapatkan 3 kali A adalah 3 dikali dengan 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta. Kemudian menghasilkan matriks 3A sama dengan 3 juta, 3.600.000, 6 juta, dan 9 juta. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran bersama Bu Ila. Mari kita nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.